Selamat siang teman-teman Liputan 6, Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Agisa Febila. Kiai AS tersangka atas pencabulan 50 santriwati di Pati akhirnya berhasil ditangkap. Sudah bergabung bersama kami Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, Kasat Reskrim Polresta Pati. Selamat siang Pak Dika. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Dika langsung saja. Untuk laporan atas pencabulan ini kan sudah ada sejak tahun 2024. Dan baru ramai dan ditangkap akhirnya tahun 2026. Hari ini, kenapa bisa begitu lama, Pak? Jadi laporan awalnya memang di tahun 2024, Mbak. Jadi kalau kami coba buka kembali berkasnya, mengingat saya juga baru 2 bulan dilantik sebagai Kasat Reskrim di Pati. Jadi penyidik pun juga sudah ada yang pensiun, ada yang berganti. Namun sebenarnya bukan berhenti, Mbak. Tapi memang sedikit ada menghambat proses penyidikan. Jadi dikarenakan banyak saksi korban. Jadi ada beberapa saksi korban itu yang mencabut laporannya. Jadi proses penyidikan sedikit terhambat. Nah, namun pada tahun 2026, jadi memang kami diperintahkan oleh Bapak Kapolres untuk istilahnya membersihkan kasus-kasus tunggakan. Nah, jadi kasus-kasus tunggakan coba kita bedah mana yang sekiranya bisa cepat kita selesaikan. Nah, salah satunya kasus pencabulan santriwati ini, Mbak. Jadi kasus ini di 20 bulan Maret, nah Maret, 20 April, 20 April ini sudah kita mulai jalankan lagi, Mbak, setelah kita memeriksa beberapa saksi dalam perkara ini. Ya kita sudah melakukan olah TKP sampai dengan kita melakukan penetapan tersangka, Mbak. Baik, apakah artinya selama tahun 2024, sejak laporan awal hingga 2026 ini, laporannya terus bertambah, makanya akhirnya kasusnya dilanjutkan atau seperti apa, Pak? Dari data penyidikan di dan juga laporan yang ada di Polres Tapati ini, Mbak. Jadi dari tahun 2004 sampai 2006 tetap, Mbak, untuk korban baik sebagai pelapor maupun saksi hanya masih 5 orang, Mbak. Jadi dari 5 orang itu 3 diantaranya mencabut keterangan sebagai saksi, Mbak. Baik, nah untuk kronologis penangkapan pagi hari tadi terhadap tersangka ini boleh diceritakan Pak Dika seperti apa? Jadi kronologisnya awalnya memang kita sudah memanggil yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi kita berusaha mengedepankan HAM dan juga ajas profesionalitas. Jadi kita melakukan penangkapan sebelum kita mengekam hak, hak daripada tersangka. Jadi kita berupaya untuk melakukan panggilan dulu, Mbak, sebagai tersangka. Jadi saat kita panggil sebagai tersangka, ternyata yang bersangkutan tidak hadir dan kita tunggu pun sampai malam. Namun demikian kita juga sudah menduga adanya indikasi yang tidak bagus daripada korban. Kita sudah cek juga, akhirnya saat tanggal 4 itu juga kita sudah melakukan lidik, Mbak. Jadi kita melakukan lidik tentang keberadaan korban. Nah, jadi semua ponsel yang digunakan korban tidak aktif. Sampai akhirnya kita eh, sampai akhirnya kita dengan melakukan penyelidikan, ya mencari kebiasaan daripada tersangka ini, Mbak. Jadi tersangka ini kebiasaannya kan sering napak tilas atau ke petilasan-petilasan ataupun makam keramat. Nah, jadi mana yang sering didatangi sama yang bersangkutan, kita coba datangi dan syukur alhamdulillah sedikit demi sedikit ada petunjuk arah
daripada yang bersangkutan. Sampai akhirnya kita menemukan ada pihak yang membantu yang bersangkutan untuk melarikan diri ya. Jadi awal mulanya setelah dapat dari pihak yang membantu korban yang dari tersangka yang melarikan diri, kita dapat menemukan keberadaan tersangka. Pak Dika, kenapa tersangka dari awal ini tidak langsung ditahan sampai akhirnya justru bisa kabur ke Wonogiri begitu, Pak? Nah, jadi izin menjelaskan, Mbak, kenapa kok kita melakukan hal tersebut? Karena memang dalam beracara kita juga berusaha, Mbak, agar kasus ini cepat selesai. Makanya kita mengedepankan kemarin kehati-hatian dan juga profesionalitas. Jadi jangan sampai proses penyidikan kita ini ada celah. Ada celah misalnya baik secara administrasi maupun SOP penanganan. Nah, jadi kita lakukan dulu gelar penetapan tersangka dan juga pemanggilan. Itu memang diatur ada di putusan MK. Jadi sebelum seseorang dilakukan penangkapan harus paling nggak ada 2 alat bukti yang sah dan juga pemeriksaan yang dilakukan sebagai tersangka. Jadi kita juga hati-hati, jangan sampai nanti tujuan kita pengen kasus ini cepat, nah nanti terhambat ada celah di penyidikan, nah ganti dari pihak sana melakukan pra atau apa, jadi prosesnya nanti jadi lambat lagi. Jadi kita upayakan prosesnya ini cepat, sesuai SOP, profesional, dan juga tetap mengedepankan hak asasi manusia. Baik, Pak, sejauh ini dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan juga penyidikan kepolisian, modus tersangka ini seperti apa, Pak Dika? Dari saksi maupun korban yang sudah kita periksa, jadi modusnya yakni ajaran torikot. Jadi torikot ini yang intinya itu yang namanya guru dan murid itu hubungannya, yakni murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini murid yakni santriwati, dan guru dalam kejadian ini kita sebagai guru sebagai ustadz atau kiai tersebut, Mbak. Jadi santri harus nurut dengan apa kata kiainya. Jadi ucapan yang dilakukan oleh Pak Kiai ini anggapannya benar. Jadi di sini juga kita juga menetapkan juga tentang relasi kuasa di dunia pendidikan. Mengingat pondok pesantren juga kan itu kan dunia pendidikan juga. Ada pengajar, ada yang terdidik. Berarti kan ada ustadz ataupun kiai, ada santri ataupun santriwatinya. Pak Dika, sejauh ini atau hingga saat ini, apakah benar korbannya 50? Karena isunya justru lebih dari 50 santriwati yang menjadi korban. Ada yang hamil, ada yang dinikahkan secara siri, terus digugat cerai dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak? Sampai saat ini, Mbak, tentunya kita dari Polres Pati menerima dan mengharapkan, Mbak, apabila memang ada saksi korban, dalam hal ini santriwati yang pernah menjadi korban dari pencabulan Azhari ini, mau datang dan melaporkan ke Polresta Pati ya. Dengan harapan kita sama-sama komitmen agar dengan semakin banyaknya korban itu akan membuat tuntutan dan vonis hakim nanti yang sangat-sangat memberatkan bagi yang bersangkutan. Jadi kita membuka juga posko aduan di Polresta Pati, baik dari luar pun juga silakan kalau yang sudah ada membuka posko dan di situ ada yang melapor agar diantar ke Polresta Pati. Untuk sampai saat sekarang ini masih total 5, Mbak, korban yang sudah melapor dan sudah kami periksa. Dan kami masih menunggu adanya ada korban yang mau melaporkan tentang apa yang sudah dialaminya. Lalu Pak Dika, tersangka AS ini dijerat pasal apa saja, Pak?
Dalam kasus ini kami dari penyidik menerapkan pasal 76, Mbak, 76 huruf E, junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak. Ini ancamannya 5, 5 minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Atau pasal 6 huruf C, kami juntuhkan pasal 15 ayat 1, Mbak, huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dengan ancaman maksimalnya 12 tahun. Baik, lalu untuk update terbarunya kan izin pondok pesantren tersebut juga dicabut. Nasib santri dan santriwati di ponpes tersebut bagaimana, Pak Dika? Kalau terkait izin dicabut atau sudah atau belumnya, mungkin nanti yang bisa menjawab dari pemerintah setempat ataupun Kemenak, Mbak. Tapi yang setahu kami, untuk santriwati maupun santri yang ada di sana sudah banyak yang dijemput atau dipulangkan oleh pondok, banyak dijemput oleh keluarga dan dipulangkan oleh pondok. Pak Dika, saat ini posisi tersangka sedang berada di mana dan berapa lama lagi? Karena Bapak juga masih dalam perjalanan gitu ya. Ya, Sampai ke Pati ini berapa lama lagi, Pak? kalau dari Wonogiri ke Pati tadi sekitar 5 jam, Mbak. Ini kita sudah melewati gerobokan dan masuk ke wilayah Pati ini, Mbak. Artinya Posisi saat posisi tersangka bersama kami, Mbak, satu mobil, Mbak. Kebetulan. oh, begitu berarti Pak Dika juga bersama tersangka ini saat Ya, ini dalam perjalanan ke Pati begitu ya, Pak? ya benar, Mbak. Baik, Kak, Pak kami Dika. berhenti sebentar nih, Mbak. Nanti hilang sinyal kalau jalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dika untuk waktunya Iya, bergabung Mbak. bersama kami Liputan 6 SCTV. Nggih, nggih, nggih. Siap. Ya, Makasih banyak, Mbak. kami Nggih, tunggu terus update terbarunya dari kasus ini ya Pak Dika ya. nggih, siap, siap. Siap, Mbak. Ya, tadi pembicaraan kami membahas mengenai kasus pencabulan terhadap santriwati yang dilakukan oleh Kiai yang saat ini sudah menjadi tersangka dan sudah ditangkap. Tentunya kami akan terus mengupdate berita terbarunya. Jangan lupa untuk terus update di YouTube Liputan 6 SCTV. Saya Gisa Febila, sampai jumpa.